Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Febrisar Sendria dari kelas IF 301 mata kuliah Pendidikan Agama. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya untuk tugas UAS. Sebelumnya makalah ini sudah saya kumpulkan di tugas UTS, dan untuk tugas semester itu saya mengumpulkan PPT ini. Jadi di dalam PPT ini makalah saya berjudul Agama dan Ilmu Pengetahuan, Sebuah Harmoni. Makalah ini membahas hubungan harmonis antara agama dan ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam, dengan fokus pada penciptaan, evolusi, dan perkembangan sains di dunia modern. Next, di sini kita dapat memahami Islam dan ilmu pengetahuan. Islam dan ilmu pengetahuan itu berkaitan erat ya. Di sini Islam tidak hanya memberikan ruang bagi ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadikan ilmu sebagai elemen penting dalam ajaran agamanya. Selanjutnya ada pentingnya akal dalam Islam. Al-Quran dan Sunnah menggarisbawahi pentingnya akal, observasi, dan refleksi atas fenomena alam sebagai wujud ibadah intelektual. Jadi korelasi antara Islam dan ilmu pengetahuan itu sangatlah erat. Selanjutnya, di sini terdapat nilai penting ilmu dalam Al-Quran. Terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu nilai penting ilmu itu bisa meninggikan derajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang kedua yaitu perintah membaca di dalam Al-Quran. Dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Allah memerintahkan manusia untuk membaca Iqra, sebuah tindakan yang melambangkan pentingnya ilmu dalam Islam. Dan yang ketiga ada tadabbur dan akal. Allah Subhanahu wa taala menegur manusia dengan pertanyaan retoris seperti afala ta'qilun. Apakah kalian tidak menggunakan akal? Dan afala tatafakkarun. Apakah kalian tidak bertadabbur? Next. Di dalam Islam terdapat ulama klasik dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Yang pertama ada Ibnu Sina. Ibnu Sina ini beliau mengembangkan ilmu kedokteran dan filsafat dengan tetap merujuk pada prinsip-prinsip tauhid, dengan tetap merujuk dengan Islam. Yang kedua ada Al-Khawarizmi. Beliau merupakan pelopor aljabar, memandang matematika dan astronomi sebagai jalan untuk mengenali keteraturan ciptaan Tuhan. Perlu diketahui, aljabar ini yang nantinya akan merevolusi dunia. Bisa dilihat sekarang di dunia digital seperti Facebook, Instagram, dan YouTube itu menggunakan rumus aljabar untuk konten-konten media sosialnya. Selanjutnya ada Ibnu Rushid. Beliau berargumen bahwa jika terjadi pertentangan antara teks suci dan bukti rasional yang kuat, maka tafsir atas teks tersebut yang harus dikaji ulang. Next, konsep penciptaan dan hubungannya dengan sains modern. Pandangan Islam. Islam meyakini bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki awal. Al-Quran menggambarkan langit dan bumi yang pada awalnya merupakan satu kesatuan, kemudian dipisahkan oleh kehendak ilahi. Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Selanjutnya ada teori yang terkenal di dunia ini yaitu teori Big Bang. Teori ilmiah modern tentang Big Bang ini yang menyatakan bahwa alam semesta bermula dari singularitas yang kemudian berekspansi secara prinsip sejalan dengan pandangan Islam. Jadi pandangan Islam itu telah lebih dulu ditemukan ketimbang
teori Big Bang ini yang ditemukan di era-era modern. Selanjutnya ada evolusi dalam perspektif Islam. Yang pertama ada pemahaman literal. Bagian ulama memegang pemahaman literal bahwa Al-Quran tidak menyediakan ruang bagi gagasan evolusi manusia dari spesies lain. Selanjutnya ada interpretasi teologis. Beberapa pemikir Muslim kontemporer berpendapat bahwa Al-Quran tidak secara eksplisit menolak adanya perubahan bentuk makhluk dalam rentang waktu panjang. Jadi Islam itu tidak menyediakan ruang bagi gagasan evolusi manusia dari kera. Itu merupakan teori yang sangat terkenal. Dari manusia itu berasal dari kera. Itu Islam tidak menyediakan ruang. Selanjutnya, perkembangan sains di era keemasan Islam. Yang pertama ada keselarasan. Para ilmuwan Muslim tidak memisahkan antara spiritualitas dan intelektualitas. Penemuan ilmiah dianggap sebagai bagian dari ibadah. Yang kedua yaitu Ibnu Sina. Beliau mengembangkan pemikiran kedokteran dan filsafat yang mempengaruhi Eropa abad pertengahan. Jadi kemajuan Eropa saat ini di dalam bidang kesehatan pada khususnya itu ada tokoh dari Islam yang mempengaruhinya, itu beliau Ibnu Sina. Selanjutnya ada Al-Khawarizmi. Ini sudah saya jelaskan tadi di awal. Beliau merupakan penemu aljabar yang rumus dari aljabar ini digunakan untuk membuat aplikasi seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok itu untuk menemukan algoritma dari konten-konten yang bisa ditayangkan kepada usernya. Selanjutnya ada Ibnu Rushd. Beliau mengharmoniskan filsafat Aristoteles dengan teologi Islam. Selanjutnya ada refleksi atas tantangan sains modern. Yang pertama ada etika dan teknologi. Kecerdasan buatan, rekayasa genetika, dan teknologi informasi menimbulkan pertanyaan etis dan teologis. Yang kedua, peran prinsip Islam. Prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial dapat mengarahkan sains ke tujuan yang mulia. Yang ketiga, membangun kerangka epistemologi. Epistemologi Islam modern perlu mempertimbangkan perkembangan ilmu kontemporer tanpa melepaskan prinsip tauhid. Jadi kesimpulan dari presentasi ini yaitu Islam tidak menempatkan agama dan sains sebagai dua pihak yang saling menegasikan. Islam mendorong umatnya untuk menggunakan akal secara bertanggung jawab, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan memahami alam semesta sebagai tanda kebesaran Sang Pencipta. Dengan memadukan wahyu dan akal, agama dan sains dapat saling mendukung, membentuk sinergi yang berdampak positif bagi umat manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.